Shalom saudara. Tiba saatnya kita hadir di tempat Tuhan untuk mensyukuri segala berkat-berkat-Nya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau ditinggikan Tuhan dari seluruh bumi Bapa, karena Kau layak terima ini semua Bapa, karena Kau layak terima puji-pujian, karena Kau layak terima penyembahan kami Tuhan. Kau tak terbatas dalam kehidupan kami Yesus. Maka dari itu Tuhan, waktunya kami bersyukur kepadamu. Mari saudara nikmati hadirat Tuhan saat ini. Tanggalkan semua beban pergumulan kepada Tuhan saat ini di tempat ini, sehingga kita dapat bersyukur atas nikmatnya, atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Mari kita nyanyikan lagu ini, Ku bersyukur padamu Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran kami,
Kau selalu merancangkan rencana-rencana yang terbaik untuk kami Bapa. Tiba saatnya kami mengucap syukur atas segala perbuatan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami hadir di tempat ini memuji memuliakan nama-Mu dan meninggikan nama-Mu. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Haleluya, amin. Semua boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Tuhan kita adalah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Siapa yang mau jalan masuk ke rumah Tuhan harus melalui aku, kata Tuhan Yesus. Kita akan menyanyikan lagu ini. Akulah kebenaran dan jalan kehidupan. Akulah kebenaran dan jalan kehidupan. Kita mau menyerukan nama Tuhan Yesus kita Kristus.
dalam firman Tuhan, kita mau saat teduh sejenak mendengar, menikmati kasih setia Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selalu menolong hidup kami, Bapa. Saat kami perlu Engkau, Kau ada Tuhan. Di dalam kesesakan kami, Kau selalu ada ya Bapa. Di dalam setiap pergumulan kehidupan kami Tuhan, Kau turut campur tangan Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah kami selalu berseru kepadamu Tuhan dalam setiap
sehingga Tuhan kami boleh menjadi seorang pemenang Bapa. Dalam kehidupan ini Bapa, banyak hal-hal Tuhan yang kami boleh lalui Bapa. Kami bersama Engkau Yesus. Dan pagi ini Tuhan, kami mau memuji Engkau Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan menjadi kekuatan buat kami Bapa, untuk kami tetap memandang Engkau dalam setiap keadaan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau pakai hamba-Mu Tuhan sebagaimana ada Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Bapa. Hanya kebenaran-Mu yang pagi ini mau kami mau nikmati Bapa, dan kami mau rasakan. Terpujilah nama-Mu. Hanya dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau pagi ini tema khotbah saya berbicara tentang akulah kebangkitan dan hidup. Kalau minggu lalu kita berbicara tentang Tuhan adalah gembala yang baik. Kita buka dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25 sampai yang ke-26. Yohanes 11 ayat 25 dan 26, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakan engkau akan hal ini? Suatu pertanyaan yang terakhir yaitu, percayakah engkau akan hal ini? Dan seringkali hari-hari ini banyak orang Kristen mulai goyang imannya, bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Selain Yesus, tidak seorang nabi pun yang dapat memproklamirkan diri, akulah kebangkitan dan hidup. Tapi Yesus dengan bangga berkata di ayat yang ke-25, akulah kebangkitan dan hidup. Ada suatu pernyataan kebanggaan bahwa Yesus adalah kebangkitan. Kalau kemarin kita berbicara tentang Tuhan adalah gembala yang baik, Mazmur berkata bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Mazmur berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku. Suatu pernyataan Yesus menggambarkan bahwa aku ini Tuhan. Di pihak lain seringkali di medsos saya sering baca tentang perdebatan, orang dunia bisa berkata, mengapa Yesus tidak berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku? Seringkali di medsos berkata begini, kalau benar Tuhan, kenapa dia ngomong akulah Tuhan, sembahlah aku? Tapi Tuhan menyatakan bahwa ego emi, aku adalah terang, aku adalah gembala yang baik, aku adalah kebangkitan dan hidup. Atau Esther yang baru saya bicarakan itu beberapa bulan yang lalu. Yesus juga berkata bahwa aku Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Yang artinya bukan sekedar Yesus akulah kebangkitan dan hidup, itu melebihi dari yang menyatakan bahwa aku ini Tuhan. Jadi orang yang bisa membangkitkan dan memberi kehidupan hanya Tuhan. Dan seringkali kita diposisikan di pojokan dengan mana ada kalimat Yesus mau disembah. Tapi kita percaya ada proklaim Yesus yang menyatakan bahwa dia adalah terang, dia adalah gembala yang baik, akulah pokok anggur. Itu statement Tuhan menggambarkan
kepada bangsa atau bangsa Israel di perjanjian lama. Daud menggambarkan Yesus itu adalah gembala. Tuhan itu adalah gembalaku. Tuhan menyatakan bahwa aku gembala, aku kebangkitan. Yang menyatakan eksistensi Tuhan, dialah Tuhan buat kehidupan kita. Dengan bangganya Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Hal ini menggambarkan bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Tuhan yang nyata, yang real buat kehidupan kita, untuk membangkitkan kehidupan kita. Ayat ini diangkat suatu perikop di mana Lazarus dibangkitkan. Lazarus adalah adik dari Marta dan Maria. Yesus pada suatu ketika dikabarkan dengan orang perjalanan Lazarus sakit. Mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan mematikan, membawa kematian. Tetapi aku akan menyatakan kemuliaan Allah. Kalau kita dengan orang kita sakit sekarang, mungkin langsung tergolong, dapat kabar. Misalnya saudara kita, Pak Gembala sakit, atau siapa yang sakit, kita langsung cepat-cepat, ini udah sekarang, baik, langsung kita cepat-cepat berespon datang. Tapi apa yang Yesus perbuat? Dia tidak langsung menemuinya. Dia malah tinggal, Alkitab menyatakan dia tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Artinya apa? Yesus sengaja untuk menunggu sampai si Lazarus meninggal. Yesus kembali ke Yudea dan berkata, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, supaya aku dapat belajar, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi ke sana. Artinya apa? Yesus sengaja. Yesus akan membuat suatu kemuliaan Allah. Dia menunjukkan bahwa Dia Tuhan bagi depan setiap orang percaya. Kebangkitan dan hidup, suatu proklamasi Yesus di mana Dia adalah Tuhan yang menggambarkan kedalaman kemuliaannya yang tidak dapat dipikirkan oleh manusia, karena Dia adalah Allah yang lebih pikiran manusia nggak bisa mengerti apa yang dan paham apa yang Tuhan maksud ke kehidupan setiap orang kehidupannya. Lazarus mati, Yesus baru pulang. Kalau dia langsung melakukan bisa itu, tapi dia tidak kerjakan. Artinya apa kuncinya, saudara? Percaya. Kata kinya adalah percaya akan jalan Tuhan yang unik dan yang luar biasa, yang melampaui apa yang kita pikirkan, yang melampaui apa yang kita lihat, apa yang kita nikmati hari ini, apa yang kita rasakan. Kalau kita percaya kuasa Tuhan yang membangkitkan, Dia digambarkan yang selanjutnya. Tuhan Yesus menggambarkan ke dalam kemuliaan. Tidak ada istilah terlambat. Basi orang bilang. Di dalam kamus Yesus itu bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Seringkali
Kita mau melihat ke ayat 21. Yohanes 11 ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Marta berkata bahwa kamu itu terlambat. Harusnya 2 hari yang lalu kamu datang, si Lazarus masih sakit, kamu sembuhkan. Dan Lazarus sudah mati. Tapi apa yang Tuhan perbuat? Dia tunggu sampai Lazarus mati. Artinya apa? Kita tidak berhak memprotes Tuhan. Kita tidak berhak mengatur Tuhan. Seringkali kita mengatur Tuhan. Tuhan, saya sudah setia kepada Engkau, tapi hidup saya begini aja Tuhan. Saya sudah berdoa Tuhan, bergumul Tuhan setiap hari, tapi doa saya tidak terjawab Tuhan. Seringkali kita mengatakan bahwa kita memprotes Tuhan seperti Marta. Tuhan, sekiranya Engkau hadir di sini, saudara tidak akan mati. Ada ketidakpercayaan Marta kepada kuasa Tuhan. Kita seringkali protes dengan keadaan dan musibah, kecelakaan yang kita alami. Kita nggak siap dan nanti kita protes. Ini ada Tuhan nggak sih? Kok Tuhan begini melakukan saya? Itu tidak adil. Kok orang lain bisa bahagia, punya segini, punya A, punya B, punya C. Kok saya hidup biasa aja begini-begini aja? Itulah keadilan Tuhan. Kita nggak tahu, kita nggak bisa menyelami jalan-jalan Tuhan yang unik. Dan bagi Tuhan tidak ada yang terlambat, tidak ada yang basi. Karena kita ingat Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal yang mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yang mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada amin saudara? Kita buat rema buat kehidupan kita. Apapun yang terjadi buat kehidupan kita, Allah hadir dan Allah ikut campur buat kehidupan kita. Bagi kita yang mengasihi Tuhan, kita harus percaya dan tetap semangat buat kehidupan ini. Mungkin hari ini berliku-liku kehidupan kita, mungkin mengalami suatu tantangan yang luar biasa, tapi ada Tuhan. Herodes, dia bisa memerintahkan anak di bawah umur 2 tahun dibunuh semua. Tetapi itu bukan akhir segalanya. Jalan Tuhan tersedia buat Yesus. Dia boleh terhindar dari pembunuhan. Yusuf boleh punya pikiran, punya keinginan. Dia dengan malu, dia menceraikan Maria secara pelan-pelan atau diam-diam. Tetapi itu bukan akhir. Karena Tuhan yang selalu berbicara, ada maksud Tuhan, selalu unik dan luar biasa. Cara manusia, kita tidak melakukan, kita tidak berbuat, pasangan kita hamil. Betapa kita kecewanya. Siapa yang melakukannya? Secara logika nggak bisa masuk akal. Maria mengandung dari Roh Kudus. Kalaupun hari ini terjadi, mungkin kita pun nggak percaya. Tapi ada maksud jalan-jalan Tuhan buat kita. Unik yang Tuhan bilang. Itu menggambarkan kemuliaan Tuhan yang luar biasa buat kehidupan ini. Jadi kita nggak perlu stres, kita nggak boleh putus asa. Kita harus tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan kita yang luar biasa dan melakukan sesuatu yang kita percaya
ada kemenangan dan masih tersedia kemenangan buat depan. Yang kedua, yang benar menggambarkan di mana membagikan logika untuk hidup percaya. Di sini berbicara bahwa ayat yang ke-22, tetapi sekarang aku tahu, Marta berkata demikian, bahwa Yohanes 11 ayat 22, bahwa aku akan memberi kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. 24, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada orang-orang bangkit pada akhir zaman. Di sini kita mau melihat ketidakpercayaannya Marta, di mana Yesus berbicara tentang aku akan membangkitkan. Yesus akan berbicara di ayat 23, saudaramu akan bangkit. Yesus berbicara hari ini, now, present tense. Tapi apa yang direspon oleh Marta? Marta menggunakan kata future tense. Kalau bahasa Inggris future tense. Artinya apa? Ya, ke depan, yang akan datang. Ayat 25, Yesus berkata bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Artinya Yesus itu berbicara tentang pas. Dia sudah lakukan, dia akan lakukan, dan present hari ini dia mau kerjakan. Tapi kembali lagi, dia tidak bicara yang akan datang. Artinya orang yang kurang percaya hidupnya akan mengalami namanya pesimis, karena pola pikirnya tidak mempercayai Tuhan, selalu worry atau khawatir. Orang yang percaya baru ketakutan hidupnya. Apa yang akan aku makan, apa yang aku minum, nanti sekolah anakku gimana, nanti susu anakku gimana. Hari-hari ini susah untuk dapat uang, kerja susah, banyak PHK. Bagaimana aku bisa menghidupi diriku dan keluargaku? Itulah yang membelenggu kita. Itulah logika yang hari-hari ini, karena kita melihat di depan mata kita begitu banyak tantangan, tapi kita tidak melihat Yesus yang kuat, Yesus yang membangkitkan kehidupan kita. Istilah Inggris, bahasa Inggris, life not depend on your situation, but depend on your mind. Artinya, hidup ini tidak tergantung dengan keadaan hari ini, keadaanmu hari ini, tetapi tergantung pola pikir kita. Marta melihat bahwa Lazarus sudah mati, logikanya tertutup. Lazarus sudah mati, Tuhan, mungkin dia bangkit nanti. Waktu kebangkitan semua dibangkitkan. Tuhan bilang now, present. Hari ini aku bangkitkan. Jadi kalau saya bilang harus ada iman ini. Matematik kita seringkali 2 tambah 2 sama dengan 4. Tapi kalau Tuhan mau 22 sama dengan 100, why not? Kenapa enggak? Iman berbicara tentang keadaan, tapi percaya hidup dalam Kristus, yaitu living by faith, hidup dengan iman. Berarti artinya apa? Kita percaya dengan kuasa Allah sepenuh, bukan setengah. Saudara, kita lihat contoh di Alkitab. Sadrak, Mesak, Abednego. Dia tidak menyembah patung bertenaga. Dibuang dalam api dan dipanaskan 7 kali lipat. Apa yang mereka katakan? Respon imannya apa yang positif? Apa yang dipikirkan dia? Iman adalah
dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kita tambahkan, kita suntik iman kita setiap hari supaya iman itu tambah kuat. Iman tidak beda dengan situasi hari ini. Kalau saudara menang, wah ini dipegang masih sakit, kita belum melayang di udara. Itulah hidup dengan iman. Respon iman kita positif sehingga menghasilkan suatu tindakan yang luar biasa. Di mana Daniel 3 ayat 17 sampai 18 berbicara demikian. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhan mengetahui ya Raja, kami tidak akan memuja mewah Tuhanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhanku dirikan. Suatu pernyataan yang luar biasa. Disinilah hidup percaya. Dia mengalami kebangkitan dan hidup berbangkit. Kalau orang yang sudah mengalami kebangkitan hidup bersama Yesus, dia tidak takut lagi akan hidup ini. Kerja yang benar, hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau orang yang takut, dia bisa korupsi dan hitung kebutuhan. Nanti anak saya belum bisa dapat rumah nih, kerja keras supaya anak kita bahagia. Itu pikiran kita, itu pikiran manusia. Kenyataannya seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, dan kita jatuh dalam dosa. Contoh, ketika kita beribadah di gereja, ibadah yang sama, puji-pujian yang sama, gereja pun yang sama, tetapi respon yang kita terima berbeda-beda, saudara. Itu bicara tentang iman dan kedekatan dengan Tuhan. Ada orang yang pulang bersorak-sorai, ada dapat semangat, sukacita. Ada yang pulang biasa-biasa aja, karena nggak berespon dengan Tuhan. Jadi kata percaya di sini bahwa membangkitkan logika kita untuk hidup percaya. Seringkali bukan saya nggak mau pakai logika. Kadang-kadang kita harus menyampingkan logika kita. Kadang-kadang jalan Tuhan yang unik yang Tuhan bilang, berliku-liku, tapi Tuhan ada maksud Tuhan bagi kehidupan kita yang baik bagi kehidupan kita. Kenapa kita harus menerima kebangkitan dan hidup? Selanjutnya. Yang pertama, kita semua memiliki kecenderungan untuk menyeleweng dan tidak bisa berbuat baik. Kita buka di dalam Roma yang ke-3 ayat 12. Semua orang telah menyeleweng, Roma katakan. Mereka semua tidak berguna, useless, dan tidak ada yang berbuat baik. Satu orang pun tidak. Artinya apa? Orang tidak bisa merasa pintar, orang tidak bisa merasa paling benar, orang yang paling sungguh-sungguh, orang yang bilang-bilang paling rohani. Enggak lah, enggak ada itu. Kita mencatat bahwa tidak ada yang berguna. Artinya apa? Semua manusia menyeleweng, saudara. Tapi hal ini bisa dibalikkan kalau kita menerima kebangkitan dan hidup. Yaitu semua orang yang menyeleweng dan tidak berguna akan diubah hidupnya menjadi orang-orang yang berguna dan orang-orang yang bisa berbuat baik karena anugerah Tuhan. Kita bisa berbuat baik itu karena anugerah Tuhan, bukan karena kemampuan kita.
Kita bisa hidup benar karena kita dekat sama Tuhan dan anugerah Tuhan menghidupkan kita. Karena apa? Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera yang diperoleh semua orang itu berbuat baik-baik, itu anugerah dari Allah. Kita orang banyak berdosa dan memiliki suatu masa yang buruk, hidup yang tidak benar, dan miskin akan firman Tuhan. Tapi Tuhan akan memberi kemuliaan, kehormatan, damai sejahtera. Sebab apa? Roma 8 ayat 15 mengatakan bahwa sebab kamu tidak menerima roh perbudakan, ada kuasa roh yang membangkitkan kita sehingga kita tidak menyeleweng lagi. Pada saat kita menyeleweng, Tuhan tepuk, tek. Tuhan tidak menyeleweng, tek. Dihajar. Kita berjalan, saudara. Kita menyeleweng dikit, Tuhan bilang, kiri lagi. Sampai ke kiri, Tuhan pukul ke kanan. Seringkali kita rasakan begitu. Kita sering dipukul kalau kita gak benar. Karena apa? Anugerah, saudara, buat kehidupan kita. Karena kita sudah menerima roh kebangkitan dan hidup buat kehidupan kita. Selanjutnya, cepat aja waktunya udah mau habis. Berdoa selanjutnya, yaitu berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita yang ayat asing lagi bahwa Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya bahwa tidak ada seorang pun yang bisa berpikir tentang hal-hal yang di atas. Kalau orang berdosa malah mikirin lagi hal-hal yang tinggi. Tuhan bilang pikirkanlah hal-hal yang di atas. Udah gak bisa dipikirkan lagi kalau orang berdosa. Bawahnya mau ya tidak benar, tapi adanya terobosan buat kehidupan kita. Tuhan memberikan pikiran yang baik, pikiran yang positif buat kehidupan kita. Dan seringkali keinginan kita, kalau saudara, keinginan kita muncul. Kita berpikir apa yang baik buat saya, apa yang enak buat saya, dan menguntungkan buat saya. Itu karena apa? Karena akibat dosa, saudara. Kira kemuliaan Tuhan semuanya buat saya, buat saya, buat saya. Tapi kalau orang sudah mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan, ada kuasa kebangkitan, spiritnya udah beda. Bagaimana kita bisa menjadi berkat? Bagaimana hidup kita menjadi berarti? Kalau minggu lalu Pak Pendeta bilang, apa hidup ini bukan hanya makan, minum, nikah, punya anak, dan akhirnya going on, mati. Nggak ada maknanya. Tapi kalau kita berpikir bahwa ada kuasa Tuhan yang bekerja buat kehidupan kita adalah waktu kebangkitan, kita berpikir hidup di transisi menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan. Lagu ini harus merema buat kehidupan kita. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih apa? Kuat. Bukan udah kakek-kakek baru. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Terlambat, saudara. Hari ini saudara, apa yang saudara kerjakan buat gereja? Apa yang saudara kerjakan buat lingkungan saudara? Apa yang Tuhan kerjakan buat jiwa-jiwa? Jangan enjoy di rumah aja. Selanjutnya, dibelenggu dengan maut. Ayat 11, Roma 11 ayat 32 dan 33. Sebab aku telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan.
Ayatnya selanjutnya bla bla bla. Dapat aja saudara bahwa natur kita dosa, natur kita tidak yang selalu berbuat dosa. Tapi manusia ini senantiasa memberontak bisa dikatakan, memberontak. Tapi pun sekalipun kita memberontak kepada Allah, Allah tetap mengasihi kita. Karena itu Paulus menyatakan bahwa betapa kekayaan hikmat pengetahuan Allah. Itulah sebabnya kita tidak bisa memprotes Tuhan apapun, karena Tuhan tidak pernah salah. Karena Dia baik buat kehidupan kita. Seperti selanjutnya, slide selanjutnya. Akibat dari menerima kebangkitan Yesus, yang pertama yaitu agar kita meyakini akan kehidupan setelah kematian, life after death. Kehidupan setelah kematian, saudara, itu ada, bukan nggak ada. Tuhan bilang, aku akan pergi, aku akan menyediakan rumah-rumah buat engkau. Artinya apa? Tuhan pulang, Dia akan menyiapkan rumah-rumah kecil, rumah besar, surga buat kehidupan kita. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak hidup walaupun dia mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati. Tidak akan mati. Everlasting day, akan hidup selamanya, forever. Dan percayalah engkau akan hal itu, ada namanya surga dan neraka. Saudara jangan pikir nanti hidup saudara ada surga dan neraka. Ada surga dan neraka. Jadi pernyataannya hari ini, pada saat kita meninggal, kemana kita akan pergi berangkat. Tapi kita punya garansi, jaminan keselamatan dari Yesus Kristus. Pada saat kita mati, pada saat kita tidak hadir di dunia ini, Dia akan menyediakan rumah buat kehidupan kita. Berarti artinya apa? Setelah meninggal justru kita mengalami kemuliaan Tuhan. Roh kita akan hidup. Yang selanjutnya, hidup kita mengalami kemuliaan Tuhan. Agar hidup kita mengalami kemuliaan Tuhan akibat dari kebangkitan dan hidup. Bukan hanya nanti setelah mati, tetapi kata Tuhan, present hari ini aku akan membangkitkan Lazarus. Artinya apa? Tuhan akan memberikan kekuatan buat kehidupan kita. Yohanes 4:11 dan 40 jawab Yesus, sudah kukatakan, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kuncinya katanya percaya. Jika engkau sakit, dokter mengklaim, ibu penyakitmu, bapak penyakitmu, penyakitnya. Pertanyaannya, masihkah kita percaya akan beli-beli Tuhan Yesus, kita akan sembuh? Kalau kita diponis sama dokter penyakit A, K, penyakit apa? Kita masih berespon nggak sama Tuhan? Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Oleh firman-Mu saya sembuh. Percaya. Jika mau menghadapi semua masalah, mungkin kau ditertawakan orang-orang. Masihkah kau percaya bahwa Tuhan eksis, hadir menjamah kehidupan kita? Itu adalah suatu keputusan yang kita harus ambil. Melalui firman Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup membela, Tuhan akan memberikan mukjizatnya, dan mukjizatnya pasti nyata terjadi buat kehidupan kita. Keluarga kita dipulihkan,
sakit penyakitku disembuhkan. Dan aku percaya akan janji-janji Allah. Kita akan menerima kemuliaan Tuhan. Kemuliaan demi kemuliaan. Anugerah menikmati. Sementara orang nyari uang setengah budak. Orang bekas setengah budak. Tapi kalau kita percaya pada Yesus, hari ini berkat terus berkat kehidupan kita. Betapa banyak orang hari-hari ini punya uang banyak, tapi anaknya keakobeknya nggak jelas. Kita nggak punya uang, kita punya standar-standar saja. Tapi Tuhan menunjukkan kemuliaan yang buat kehidupan anak kita. Betapa banyak orang yang hari-hari ini punya kekayaan yang luar biasa, anaknya broken home, hancur. Bukan nggak punya uang, dia memfasilitasi anaknya bisa sekolah luar negeri, tapi anaknya nggak bisa. Kalau hari ini anak saudara bisa sekolah, bisa melakukan hal yang baik, itu anugerah Tuhan. Yang selanjutnya yang terakhir, memiliki kehidupan yang berkualitas. Akibat kita mengalami kebangkitan roh dan hidup kita berkualitas. Hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang mendapat belas kasih Tuhan, hidup yang diberkati Tuhan. Dan kita mendapat berkat di bumi dan di surga. Artinya apa saudara? Di bumi hidup kita bahagia, damai sejahtera. Di surga dapat tiket gratis masuk surga. Karena akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yesus pengantara buat kehidupan kita. Kita sudah dikenal Yesus. Hidup kita berkualitas. Yesus kenal. Oh, ini anakku yang kekasih Bu Riati. Masuk. Oh, ini Pak Samuel yang rajin ke gereja. Hidup setia. Masuk. Karena apa? Memiliki keintiman dengan Tuhan. Hidup berkualitas. Masuk pikir dengan Allah. Artinya apa? Ada roh kebangkitan. Dan supaya hidup dalam kebenaran. Dan kita dapat melakukan perbuatan baik. Perbuatan yang berkualitas. Perbuatan yang standar dari Tuhan, bukan standar dunia. Banyak hal yang kita kerjakan, akhirnya Tuhan mau Dia memproklamasikan diri bahwa akulah kebangkitan dan hidup, supaya kita memiliki terobosan kehidupan. Kita bukan manusia biasa-biasa aja, tapi kita manusia yang berkualitas di mata Tuhan. Dan memberikan jaminan bahwa tidak ada kematian buat kehidupan kita, namun kekekalan yang terjadi bagi orang yang percaya kepadanya dan setia sampai akhir. Amin. Luar biasa. Oh haleluya. Seperti Bapa sayang anaknya. Kita bangkit diri saudara. Besar
Dalam situasi apapun ya Bapa, ajar kami Tuhan untuk tetap percaya kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, di tengah ujian iman kami, ada satu Tuhan sukacita, kebahagiaan dan damai sejahtera yang Kau berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya ya Bapa, tidak ada rencana-Mu yang gagal di dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada Tuhan sesuatu hal yang mustahil bagi-Mu Tuhan dapat Kau lakukan setiap apapun juga di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kadang-kadang mungkin kami harus mengalami ujian-ujian iman kami Tuhan. Seakan-akan Tuhan apa yang dapat kami pikirkan itu tidak dapat Tuhan kami rasakan di dalam kehidupan kami. Tapi di balik semuanya itu ya Bapa, Engkau sedang mendidik kami Tuhan. Engkau sedang membawa kami Tuhan untuk memiliki iman yang sungguh-sungguh di hadapan-Mu ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, apa yang Kau rencanakan dalam kehidupan kami itu merupakan suatu rencana yang indah ya Bapa. Mungkin kadang-kadang Tuhan kami harus menunggu jawaban-Mu Tuhan. Di dalam doa-doa kami ya Bapa, kami harus menantikan jawaban yang tepat Tuhan. Namun ya Bapa, jika Engkau berkehendak Tuhan, tidak ada sesuatu hal yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Engkau memiliki rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Adalah Allah kami, Bapa kami yang hidup Tuhan. Adalah Allah yang senantiasa memelihara di dalam kehidupan kami. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Janji-Mu tidak pernah Engkau ingkari ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk memiliki iman yang tetap setia kepadamu. Walaupun kami harus menunggu waktu yang Engkau sediakan dalam hidup kami, namun kami percaya Bapa, tepat pada apa yang Kau rencanakan, itu akan Kau berikan di dalam kehidupan kami Bapa. Sebagaimana Marta dan Maria Tuhan, mereka melihat kemuliaan-Mu. Orang-orang yang tidak mengenal-Mu Tuhan, orang-orang yang tidak percaya kepadamu, mereka melihat bagaimana campur tangan-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka melalui kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Namun Tuhan, ini dapat membangkitkan dalam iman kami supaya kami Tuhan menjadi orang-orang yang tidak mudah untuk memblacklist apa yang menjadi rencana-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Namun Tuhan, kami Tuhan menjadi anak-anak yang senantiasa berharap kepadamu Tuhan, melihat ke depannya Bapa, melihat jauh Tuhan akan rencana-Mu di dalam kehidupan kami, agar kami dapat melihat Tuhan bagaimana campur tangan-Mu ada di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pranianto yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar apa yang telah dinyatakan melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari membangkitkan iman kami, membawa kami Tuhan untuk kami terus Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang tetap tegar, yang tetap percaya kepadamu, tidak pernah goyah apapun yang harus kami hadapi. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa buat seluruh sidang jamaat-Mu Tuhan yang pada saat ini mungkin sedang mengalami sakit. Mari Tuhan Kau menjamah dengan kuat kuasa yang daripada-Mu. Kalau di antara saudara-saudara kami yang sedang mengalami lemah iman Tuhan, mari Kau berikan kekuatan di dalam kehidupan mereka, berikan pengharapan di dalam kehidupan mereka, berikan Tuhan pada mereka kekuatan yang baru, ajar mereka dapat terbang sebagai Raja Wali ya Bapa, yang senantiasa Tuhan dapat melalui Tuhan masalah-masalah yang mereka hadapi, dan mereka memandang kepadamu Tuhan, karena Engkau ada Tuhan bersama-sama anak-anak-Mu yang senantiasa percaya dan berharap kepadamu. Mungkin ada di antara saudara-saudara kami yang pada saat ini Tuhan sedang membutuhkan pekerjaan. Mari Tuhan Kau tolong di dalam kehidupan mereka, ajar mereka untuk senantiasa mencari Engkau Tuhan, karena di saat kami mencari Engkau akan menambahkan setiap apapun juga di dalam kehidupan kami Tuhan, karena Engkau tidak akan pernah membiarkan kami oh Yesus sendirian, tapi Kau akan membawa dalam kehidupan kamu. Buka jalan Tuhan, sehingga setiap jemaat-Mu yang membutuhkan pekerjaan dapat diberikan pekerjaan, dan mereka dapat Tuhan melalui semuanya ya Bapa, dan mereka dapat Tuhan menjalani hidup mereka dengan berkat-berkat yang daripada-Mu. Bapa di surga, pada kesempatan pagi hari ini kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau telah memimpin dalam acara ibadah kami dari pertama pertengahan sampai akhirnya. Biar apa yang dapat kami lakukan pada pagi hari ini Tuhan, Kau saja yang senantiasa memberikan sukacita di dalam hidup kami. Kami berdoa buat minggu yang akan datangnya Bapak. Kami akan merayakan hari ulang tahun GBI yang ke-30 ya Bapak. Tolong ya Bapak, setiap panitia yang telah Kau tunjuk Tuhan untuk
Biar Tuhan segala sesuatu yang telah direncanakan buat menjadi berhasil, bukan untuk kepentingan kami, tetapi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami akan bersyukur padamu, kami akan bersuka cita di hadapan-Mu, karena pemeliharaan-Mu Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terlalu banyak orang dan duri yang akan kami lalui, yang sudah kami lalui, tetapi kami bersyukur di dalam puncak 30 tahun ini Tuhan, kami dapat menikmati luar biasa Tuhan, campur tangan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, apa yang telah kami lewati itu, kami akan membuahkan satu hasil yang baik untuk iman kami juga tambah hari, tambah dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan, Engkau tolong dalam hidup kami ya Bapa. Damai sejahtera-Mu tidak